Shalom, selamat pagi. Kita bertemu lagi di hari yang ketiga, hari Rabu di pertengahan minggu ini. Minggu yang ke-8, senang rasanya. Kalau kemarin Tuhan berbicara tentang bahwa kita semua, saya dan kamu adalah garam dunia. Hari ini ada satu lagi yang spesial yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita sebagai warga negara sorga. Mari kita bersama-sama naikkan pujian. Selamat pagi Bapa. Kita menyapa dulu Allah Bapa kita yang di sorga. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk pagi yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Terima kasih untuk setiap nafas yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk setiap anggota keluarga yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan selalu memperdulikan dan memperhatikan kami. Termasuk Tuhan setiap hari, setiap pagi, Tuhan sudah siapkan untuk kami sarapan sorgawi. Sarapan pagi kami untuk jiwa kami. Tuhan, terima kasih buat kepedulian-Mu. Mari ya Bapa, isi penuh piring hati kami agar jiwa kami, roh kami sehat dan kuat seperti tubuh kami yang Tuhan juga sudah berkati. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan setiap apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus sangat baik. Mari kita naikkan dulu satu pujian. Ya Yesus, terang dan kuat kami. Berikanlah api-Mu. Musiknya enak sekali, ada kulintang ya, dari Manado ini kalau kulintang. Indonesia kaya dengan segala macam musik, apalagi dipakai untuk memuji Tuhan. Yesus terang dan kuat, kamu berikanlah api-Mu, agar terang-Mu bersinar juga dalam hidup kami. Berikanlah api-Mu. Hari ini Tuhan berbicara kepada setiap kita tentang terang. Terang itu sangat dibutuhkan oleh manusia. Kalau bahkan sering sekali kita yang di daerah Cengkareng ini mengalami mati lampu, bener nggak? Ya, ketika mati lampu meskipun hari masih siang, pasti kita akan mengeluh, ya lah mati lampu. Karena banyak hal yang tidak bisa kita lakukan ketika lampu mati, ketika listrik padam. Banyak hal yang tidak bisa kita lakukan. Apalagi yang suka sekali nonton televisi. Sudah otomatis tidak bisa nonton televisi. Apalagi yang mungkin di rumahnya jendelanya tidak terlalu besar sehingga sangat mengandalkan cahaya dari luar.
Artinya nggak bisa baca. Gelap yang lagi belajar. Bahkan di sekolah kita, di SKBB, kalau mati lampu ada kelas-kelas tertentu yang kurang cahaya dari luar, sudah tidak bisa belajar karena gelap. Itulah sebabnya Tuhan berkata, akulah terang dunia. Tetapi hari ini ada satu kebenaran firman Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Kita akan baca di dalam Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayat yang ke-14 sampai ke-16. Saya akan bacakan ya. Matius pasal 5 ayat yang ke-14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia. Perhatikan baik-baik. Tuhan Yesus berkata kepada kita, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Artinya apa? Ada satu kota yang terletak di atas gunung, tapi ada terang. Terang itu di atas kota. Jadi meskipun kota itu ada di atas gunung, orang-orang yang ada di bawah gunung akan tetap dapat melihat kota yang di atas gunung itu. Mengapa? Karena ada terang. Kita lanjut lagi baca. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Firman Tuhan berkata begini, kalau zaman dulu belum ada lampu neon belum ada, ya belum ada. Adanya orang tuh menyalakan pelita. Pelita itu semacam tempat, kalau kalian suka dengar cerita Aladin, nah lampu Aladin itu namanya tuh pelita. Di dalamnya diisi minyak, lalu ada sumbuknya sedikit dan dibakar. Ya, jadi ada apinya menyala. Itu menjadi lampu buat orang-orang, buat setiap orang yang di dalam rumah itu. Ketika mereka menyalakan pelita itu, mereka nggak taruh di bawah gantang. Gantang itu semacam periuk, gitu ya. Ditutup dengan periuk tidak mungkin. Atau di kolong meja tidak mungkin. Pasti pelita itu akan ditaruh di kaki dian, ditaruh di tempatnya, di atas meja supaya apa? Bisa terang seisi rumah. Kita lanjut lagi baca. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Tuhan katakan begini, aku terang dunia, tetapi kamu juga terang dunia. Mengapa? Sebab kita sudah belajar minggu-minggu yang lalu bahwa Yesus itu adalah Immanuel yang ada di dalam hidup kita, yaitu Roh Kudus. Dia mengirimkan Roh Kudusnya, Rohnya yang kudus menjadi Immanuel di dalam hidup kita, sehingga Yesus yang terang dunia menjadi terang juga di dalam hidup kita, dan terang itu bercahaya lewat hidup kita. Dan Tuhan ingin setiap kita anak-anak Tuhan, tua, muda, besar, kecil, siapapun, kita semua adalah terang bagi dunia ini. Bagaimana? Apakah kemana-mana kita akan bawa lilin terus? Bawa lampu terus, bawa senter terus? Bukan itu maksudnya. Tetapi apapun yang ada di dalam hidup kita, perkataan kita, perbuatan kita, apapun yang kita lakukan menjadi terang. Artinya menjadi terang, membawa berkat bagi banyak orang. Dunia ini penuh dengan kegelapan. Tetapi ketika ada terang, meskipun hanya cahaya bulan yang jauh di langit, meskipun hanya cahaya bintang yang kelap-kelip kecil-kecil, itu sudah sangat banyak menolong. Sehingga bumi di bawah menjadi cukup terang. Saya ingat waktu saya melayani di desa Benda di daerah Rawabokor dekat airport Cengkareng. Di sana waktu itu belum ada listrik, sekitar tahun 85-87 belum ada listrik. Jadi kalau kami malam-malam pulang pelayanan, kami harus selalu bawa senter, ya. Tetapi senter itu akan kami tidak perlukan ketika apa? Terang bulan. Artinya waktu itu bulan bersinar bulat sekali, terang banget, sehingga sampai ke bumi di mana kami lewat malam itu kan banyak pohon yang besar-besar begitu ya, tanah yang kosong, kebun begitu. Itu menjadi terang, tidak perlu senter.
Artinya kegelapan itu tidak dapat menang ketika ada terang. Kegelapan tidak dapat menang ketika ada terang. Pasti gelapnya akan berkurang. Itulah sebabnya Tuhan katakan, anak-anak Tuhan, kamu dan saya adalah terang bagi dunia. Artinya kita diberikan kekuatan, diberikan kuasa menang terhadap kegelapan di dalam dunia ini. Kamu dan saya bukan bagian dari gelap. Kamu dan saya adalah bagian dari terang. Coba ya kita perhatikan, Miss Grace punya lilin, ya. Ini Miss Grace sengaja pakai kaos hitam supaya kalian lihat bagaimana sih bahwa terang itu bercahaya. Terang itu menguasai kegelapan. Sekecil apapun terang akan menguasai kegelapan. Terima kasih Miss Debbie. Coba perhatikan. Bukankah kaos Miss Grace yang gelap ini menjadi terang? Tidak menjadi hitam pekat lagi karena ada cahaya dari hanya satu lilin yang pendek dan kecil. Demikian juga kalian. Kamu baru usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 12 tahun, 15 tahun, 17 tahun, tidak penting. Atau sudah lanjut usia 60 tahun, 70 tahun, itu tidak penting. Yang terpenting adalah di dalammu ada terang, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Sudah memberikan Roh Kudusnya dalam hidupmu. Biarkan terang itu bercahaya di dalam hidupmu. Biar terang itu menguasai hidupmu dan engkau menjadi terang bagi di sekitarmu. Mungkin di sekitarmu banyak orang-orang yang tidak kenal Tuhan Yesus. Atau orang-orang yang banyak melakukan perbuatan dosa. Tetapi jangan sekali-kali kamu ikut menjadi gelap, tetapi biarlah kamu menjadi terang bagi mereka. Itulah kehendak Tuhan. Tuhan katakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ketika kamu berdusta, ketika kamu menipu, ketika kamu mencuri, ketika kamu memaki, tidak ada satu orang pun yang Anda akan berkata, wah puji Tuhan, dia mencuri. Tidak. Tetapi ketika kamu melakukan perbuatan yang benar, ketika kamu berkata-kata yang baik, orang akan berkata, wow luar biasa, saya ingin kenal Tuhan yang dia sembah. Karena hidupnya begitu luar biasa menjadi berkat. Mari kita sama-sama mau menjadi terang. Karena Allah yang kita sembah Allah yang terang, bukan Allah yang gelap. Kita mau naikkan satu pujian. Tuhan mau aku bersinar. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Tuhan mau kita bersinar baginya. Manapun ku berada, dimanapun kamu dan saya berada. Amin. Karena kita bukan bagian dari gelap. Kita tundukkan kepala sambil kita coba untuk menaikkan pujian ini. Kalian tidak bisa, nggak apa-apa. Lihat, ketika engkau menutup mata, engkau akan merasa gelap. Tetapi perhatikan baik-baik. Ada cahaya. Meskipun engkau menutup mata, ada cahaya yang nampak. Cahaya di dalam kegelapan. Itulah kamu dan saya. Orang-orang, anak-anak yang sudah diberikan terang Kristus. Biarlah engkau bersinar bagi di sekitarmu, menjadi terang. Jangan menjadi bagian dari gelap, tetapi jadilah terang bagi orang-orang di sekitarmu, bagi di sekelilingmu yang gelap. Itulah kehendak Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau adalah terang di dalam hidup kami. Dan Engkau memberikan terang itu diam di dalam diri kami supaya kami menjadi terang dimanapun kami berada. Kalau selama ini kami bahkan
menjadi bagian dari perbuatan yang gelap. Ampuni kami ya Tuhan. Kami mau menjadi bagian dari terang. Bahkan kami memancarkan terang dimanapun kami berada. Karena kami adalah anak-anak-Mu. Kalau kemarin kami masih berdusta, kalau kemarin kami masih marah-marah, kami masih ngambek, kami masih kurang ajar kepada orang tua kami masih melawan, memberontak, kami tidak taat. Ampuni kami ya Tuhan. Pagi ini terima kasih kami diingatkan kembali bahwa Engkau adalah terang dalam hidup kami, dan terang itu diam di dalam kami, sehingga kami pun memiliki terang itu dan kami bisa menjadi terang bagi sekitar kami. Pimpin kami ya Tuhan, jangan ambil terang itu dari diri kami. Biarkan kami menjadi terang bagi orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus sangat baik. Ingat baik-baik, tidak penting usiamu berapa, tidak penting bagaimana keadaanmu, apakah engkau ranking di sekolah atau tidak, apakah kamu punya uang banyak atau tidak, itu nggak penting. Yang terpenting adalah di dalam dirimu ada terang, dan terang itu biarkan menguasai hidupmu, dan engkau menjadi terang bagi banyak orang. Tuhan memberkati. Sampai bertemu besok pagi.